Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Sania. Saya dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 26. Berdirinya saya di sini, saya akan melakukan percobaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, kita juga di sini dapat mengetahui tujuan percobaan. Kita dapat mengetahui alat uji larutan elektrolit dan non-elektrolit untuk menunjukkan sifat-sifat larutan melalui percobaan ini. Tujuan dari percobaan ini juga kita dapat mengenal ciri-ciri larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kedua, mengelompokkan beberapa macam larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang ketiga, membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama ada baterai. Batu baterai sebagai alat elektrolit yang berfungsi menyediakan energi listrik secara portable. Dan yang kedua, paku sebagai konduktor arus listrik. Yang ketiga ada lampu, membuktikan bahwa adanya sifat aliran listrik yang mengalir. Dan yang keempat ada lakban sebagai perekat. Yang kelima, kabel sebagai media penghantar listrik. Dan yang keenam, gunting sebagai pemotong. Bahan yang digunakan yaitu air sirup, air gula, air cuka, air teh, dan air garam. Nah, apa sih arti larutan elektrolit? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantar arus listrik. Dalam larutan elektrolit, molekul-molekulnya terurai menjadi partikel-partikel bermuatan positif dan negatif yang disebut dengan ion. Ion positif dan ion negatif. Ion positif yang dihasilkan menamakan kation, dan ion negatif yang dihasilkan dan dinamakan anion. Jumlah dari muatan ion positif dan ion negatif akan sehingga bermuatan ion-ion dalam larutan netral. Larutan elektrolit kuat, yakni larutan yang semua molekulnya terurai menjadi ion-ion terionisasi sempurna. Oleh karena itu, banyaknya ion-ion penghantar listrik yang terbentuk, maka daya hantarnya juga kuat. Larutan elektrolit lemah, yakni larutan tidak semua molekul terionisasi sempurna, sehingga hanya sedikit ion-ion dapat menghantar listrik. Ciri-ciri larutan elektrolit lemah yaitu penghantar listriknya tidak kuat, lampu tidak nyala. Nah, untuk larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantar arus listrik. Larutan non-elektrolit terdiri atas zat-zat yang terlarut dalam air namun tidak terurai menjadi ion yang tidak terionisasi. Larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak bisa menghantar arus listrik. Larutan non-elektrolit terdiri atas zat-zat yang terlarut dalam air namun tidak terurai menjadi ion. Dalam larutan zat-zat elektrolit tetap seperti molekul yang tidak bermuatan listrik. Itulah mengapa larutan ini tidak dapat menghantarkan arus listrik karena tidak dapat terionisasi. Dan yang kedua, tidak dapat menghantar arus listrik atau instalator. Yang ketiga, larutan elektrolit tidak dapat menyala dan tidak munculnya gelembung pada gas di dalam air tersebut. Pertama-tama kita satukan kutub baterai, kutub positif dan kutub negatif, lalu disatukan menggunakan lakban. Setelah itu ditempelkan ke dalam papan ataupun meja yang sudah disediakan. Sebelumnya disebutkan 4 kunci kabel yang sudah dibuka kulitnya hingga tembaganya kelihatan. Nah, dari tembaga itu kita masukkan ke dalam ujung baterai positif. Begitu seterusnya dengan sebelahnya. Ketika sudah semuanya tertempel, maka dari ujung kawat tersebut dililitkan ke dalam lampu yang sudah
menunjukkan bahwa gelembung tersebut mengeluarkan banyak dan lampu menyala yang lebih terang. Untuk yang keempat, sirup tidak menyala lampu dan tidak mengeluarkan gelembung air. Dan yang terakhir ini air gula. Air gula tidak sama sekali mengeluarkan apapun. Nah, jadi kesimpulannya yang termasuk larutan elektrolit itu ialah yang termasuk air garam, karena air garam termasuk ke dalam larutan elektrolit. Dia bisa menghantarkan listrik dan mengeluarkan banyak gelembung dan bisa menyalakan lampu dan bisa menyala. Dari hasil tersebut kita dapat mengetahui perbedaan antara larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Larutan elektrolit kuat ialah larutan elektrolit yang terionisasi sempurna sehingga larutan tersebut dapat menghantarkan arus listrik dengan baik yang ditandai oleh adanya munculnya banyak gelembung di sekitar elektroda dan lampu menyala terang. Larutan elektrolit lemah adalah larutan elektrolit yang tidak terionisasi sempurna, sehingga larutan tersebut hanya dapat menimbulkan sedikit gelembung. Untuk larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat terionisasi sehingga tidak dapat ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Hal ini ditandai dengan tidak menyalanya lampu dan tidak terdapat gelembung-gelembung pada elektroda. Jadi kesimpulan dari percobaan ini bahwa larutan garam merupakan larutan dengan tingkat hantar listrik kuat karena memiliki gelembung yang banyak di sekitar elektroda dan menyala lampu terang. Selain itu juga larutan cuka merupakan larutan dengan tingkat hantaran listrik rendah yang hanya menampilkan gelembung-gelembung paling sedikit di sekitar elektroda. Sedangkan pada larutan sirup, larutan teh, dan larutan gula merupakan larutan non-elektrolit karena dia tidak dapat mengeluarkan gelembung-gelembung di sekitar elektroda dan tidak menyala pada lampu tersebut. Sekian dari percobaan yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.